adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Elsa. Di latihan mingguan hari ini, kita akan belajar mengenai sejarah pramuka. Bicara tentang sejarah pramuka, sebaiknya kita harus kenal dulu sama pendiri dari gerakan pramuka tersebut. Pendiri dari gerakan pramuka adalah Robert Stevenson Smith Baden-Powell. Lahir di London 22 Februari 1857 dari pasangan Profesor Domine Baden-Powell dan Miss Henrietta Gray Schmidt. Baden-Powell memiliki 9 saudara, di antaranya Warrington, George, Agnes, Frank, Augustus, Penrose, Henrietta, Jessie, dan Baden-Fleckton. Ibunya menyekolahkan Baden-Powell di Charterhouse. Setelah lulus dari Charterhouse, Baden-Powell melanjutkan studinya di Akademi Militer Inggris dengan dibantu oleh pamannya yang bernama Kolonel Henry Smith. Setelah lulus dari Akademi Militer, Baden-Powell mendapatkan tugas di India dengan pangkat sebagai pembantu letnan. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku Scouting for Boys. Pada tahun 1910, Baden-Powell meletakkan jabatannya dengan pangkat letnan jenderal. Pada tahun 1912, Baden-Powell menikah dengan wanita bernama Olive Claire Soane dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Heather, Peter, dan Betty. Selanjutnya, pada tahun 1918, Baden-Powell kembali menulis buku yang berjudul Recovering to Success. Pada tahun 1920, jambore pertama dilaksanakan di Olympia London, serta Baden-Powell dianugerahkan Lord Baden-Powell of Gilwell dari Raja George V. Lalu, pada tahun 1934, Baden-Powell mengunjungi Batavia. Lalu, pada tanggal 8 Januari 1941, Baden-Powell meninggal di Kenya, Afrika Selatan. Nah, adik-adik, itu tadi sejarah tentang gerakan pramuka dunia. Sekarang, kita akan belajar sejarah kepramukaan di Indonesia yang akan disampaikan oleh Kak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Permana. Di sini saya sebagai pemateri sejarah pramuka. Di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah kepramukaan di Indonesia. Panduan masuk ke Indonesia yaitu dibawa oleh bangsa Belanda dengan nama NDP atau Nederland Indische Vereniging. Kemudian istilah Panpinders dilarang oleh bangsa Belanda sehingga Kiai Haji Agus Salim merintis nama baru yaitu menjadi Pandu atau Kepanduan. Kemudian pada saat penjajahan Jepang, bangsa Indonesia dilarang untuk mengikuti organisasi tersebut sehingga banyak tokoh pemuda bergabung ke organisasi lain. Terus pada tanggal 28 Desember tahun 1945 berdiri kembali organisasi kepanduan dengan nama Pandu Rakyat. Kemudian pada era 1961-an terdapat pemecahan hampir 100 organisasi dengan 3 federasi. Kemudian kejadian penting yang menandai lahirnya gerakan pramuka yaitu pada tanggal 9 Maret 1961 ketika Presiden Soekarno berpidato di hadapan tokoh penting yang mewakili organisasi kepanduan di Istana Negara. Kejadian ini ditetapkan sebagai hari Dinas Gerakan Pramuka. Kemudian kejadian penting selanjutnya yaitu pada tanggal 20 Mei 1961 yaitu lahirnya Kepres nomor 238 tahun 1961. Kejadian ini disebut sebagai hari permulaan tahun kerja. Kemudian ketiga yaitu pada tanggal 30 Juli 1961 ditetapkan sebagai hari ikrar gerakan pramuka. Kemudian kejadian penting yang keempat yaitu pada tanggal 14 Agustus 1961 yang dilakukan pelantikan Mapinas warna serta penganugerahan Panji Gerakan Kepramukaan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kejadian ini ditetapkan sebagai hari pramuka. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang sejarah singkat kepramukaan di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya nanti di lain waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.